Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Baik rekan-rekan dimanapun Anda berada, para sahabat Handai Tolan yang berkenan menonton vlog atau video saya pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini di Bali, dari Jemberana Bali. Sebagaimana janji saya kemarin di status sosial media saya, bahwasanya saya sangat suka ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Refli Harun berkaitan dengan komentarnya yang menyatakan bahwa mudik itu melanggar undang-undang. Sebelum saya masuk ke pembahasannya, jadi pada pagi hari ini saya ingin berbicara secara santai. Jadi semua saya operasikan secara sendiri. Jadi saya hidupkan HP sendiri dan lain sebagainya. Santai. Kenapa saya katakan santai? Jadi saya mencoba untuk sambil menikmati kopi pagi saya, karena saya selalu mendapat inspirasi pada saat minum kopi di pagi hari sambil berpikir. Baik, rekan-rekan, para sahabat. Jadi Refli Harun beberapa hari yang lalu di channel YouTube-nya menyampaikan bahwasannya kebijakan melarang mudik itu bertentangan dengan undang-undang, baik itu undang-undang yang mengatur tentang perhubungan maupun undang-undang tentang hak asasi manusia. Langsung saja berkaitan dengan komentar tersebut. Jadi sebelum saya sampai kepada titik tanggapan saya terhadap komentar Refli Harun itu, hal yang mendasari yang sebelum kita masuk ke tanggapannya, bahwasanya beberapa waktu yang lalu saya pernah menulis di status saya bahwasanya idealisme itu hanya ada di tempat ibadah dan di lemari buku. Nah, mungkin konsep saya itu idealisme itu hanya ada di tempat ibadah dan di lemari buku, sepertinya mendekati titik kebenaran. Mengapa demikian? Karena fenomenanya banyak sekali yang kita lihat. Ketika orang itu berada di lingkar kekuasaan, dia kerap melupakan publik, artinya bahkan tidak hanya melupakan publik, bahkan kerap dia hanya duduk manis menikmati apa-apa yang diberikan sebagai pejabat publik atau fasilitas yang diberikan oleh negara ketika dia berada di dalam lingkar kekuasaan. Nah, hal ini perlu kita maklumi sekali, karena memang fenomenanya, alamiahnya ya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian kepada rekan-rekan Handai Tolan yang berprofesi sebagai guru, pengajar, ya kita berharap sekali bahwasannya ilmu pengetahuan yang dipelajari, yang dipegang itu bisa dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan semua umat manusia. Bukannya, mohon maaf, saya berharap sekali, pribadi saya tidak ingin saya menempatkan apa yang saya pelajari itu untuk mengkerdilkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Bahasa lebih kerasnya mungkin sebagai guru ataupun pengajar, jangan sampai kita melacurkan ilmu pengetahuan itu yang kedua. Kemudian berkaitan dengan komentar dari Refli Harun tersebut yang mengatakan undang-undang pemerintah melanggar undang-undang berkaitan dengan pelarangan mudik. Saya rasa kalau hal itu keluar dari komentar dari guru atau pengajar atau dosen yang tidak menggeluti ilmu hukum atau ilmu hukum tata negara, kemudian ilmu kebijakan publik, ilmu pemerintahan, saya rasa masih bisa kita maklumi. Tetapi ketika komentar itu keluar dari seorang guru, pengajar, dosen yang notabene mempunyai skill atau pengetahuan tentang ketatanegaraan, ini sangat
saya sayangkan sekali. Nah, itu mohon maaf itu pribadi. Jadi langsung ke substansi yang berkaitan dengan materi. Jadi saya rasa pelarangan mudik itu meskipun mungkin pandangannya Refli Harun itu berbenturan dengan undang-undang, tetapi pertama, situasi dan kondisinya berbeda. Saat ini tidak hanya Indonesia, tetapi hampir semua negara yang terinfeksi COVID-19 atau corona ini, itu bisa kondisi atau stabilitas negaranya itu bisa dikatakan tidak stabil. Tidak stabil. Bahkan bisa dikatakan lebih berbahaya dibandingkan dengan perang terbuka, perang menggunakan pasukan. Karena apa? Karena musuh yang dihadapi oleh semua manusia sekarang dengan fenomena COVID-19 ini, musuhnya tidak kelihatan. Artinya apa? Ini lebih berbahaya kondisinya dibandingkan dengan perang terbuka menggunakan tentara. Jadi poin ini poin yang menjadi poin penting yang perlu dicermati oleh Refli Harun, bahwa kondisi negara tidak stabil. Jadi bisa saja yang akan menjadi korban itu bukan lagi ribuan, tapi ratusan ribu bahkan jutaan. Nah, karena itu, kondisi itu, situasi itu secara empiris itu yang memungkinkan, memberikan peluang tidak hanya kepada pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah untuk melakukan berbagai diskresi. Jadi diskresi yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan regulasi orang, tetapi juga regulasi pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah. Yang notabene pada hari ini dengan adanya COVID-19 ini, hal urgen yang harus dilakukan oleh negara dan pemerintah daerah adalah menyelamatkan segenap warganya tanpa terkecuali. Bukan yang elit, bukan yang non elit, tapi semua tanpa terkecuali harus diselamatkan. Nah, di titik ini, ketika kita mempelajari ilmu pemerintahan, ilmu administrasi publik, dan ilmu-ilmu yang serumpun dengannya, di titik ini elit pejabat publik itu memiliki pemahaman. Kita harus mengetahui bahwasanya mereka mempunyai kapasitas untuk melakukan apapun demi keselamatan warganya. Jadi kesimpulan saya, pemerintah pusat tidak salah. Jadi mari kita dudukkan permasalahan pada substansinya yang pas. Jadi tidak mudah-mudahan tidak subjektif lah Pak Refli Harun, sehingga hal ini akan sebenarnya merugikan diri Anda sendiri. Nah, itu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Refli Harun sebagai jawaban atau komentar balasan saya berkaitan dengan komentar beliau tentang pernyataan bahwasanya mudik itu melanggar undang-undang. No, tidak ya. Kemudian yang kedua, jadi ada 3 hal yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Tadi satu yang pertama sudah mengkomentari apa yang disampaikan oleh Refli Harun. Kemudian yang kedua, 2 hari yang lalu ada inbox masuk 2 ke saya dari sahabat kolega saya yang juga teman dosen di Denpasar yang menyatakan bahwa intinya itu dia mempertanyakan identitas kebalian kita, identitas kebalian orang Bali tentang beberapa kasus penolakan terhadap pekerja migran Indonesia asal Bali. Nah, itu sebenarnya sama, kasusnya sama, hampir sama dengan penolakan jenazah-jenazah yang ada di tempat lain di Jawa, korban COVID-19 yang ditolak untuk dikuburkan di beberapa wilayah di Jawa. Nah, ini sebenarnya saya teringat dengan catatan kritis saya yang ke-6 mungkin tentang masyarakat ambigu. Masyarakat ambigu, catatan kritis saya yang ke-6. Silahkan Anda bisa buka YouTube saya, channel YouTube saya. Kemudian yang kedua juga, hal yang kedua berkaitan dengan substansi tersebut adalah gagalnya kapitalisme. Jadi sebenarnya 3 hal ini mempunyai korelasi yang cukup kuat. Artinya apa? Kenapa terjadi penolakan PMI di Bali, kemudian terjadi penolakan jenazah di Jawa? Ya memang urgensi kemungkinan besar masyarakat itu adalah mereka tidak ingin sakit, mereka ingin selamat dari fenomena ini. Tetapi yang dipertanyakan oleh kawan-kawan saya itu yang menginbox saya itu adalah
di mana rasa kemanusiaan solidaritas kita semua se-Indonesia ini. Nah, ini yang dijawab oleh catatan kritis saya ke-6. Kita ini perlu kita pertanyakan, jangan-jangan kita memang masyarakat yang ambigu. Dan kita semua ini merupakan hasil dari kapitalisme tersebut. Sehingga kita menjadi masyarakat yang ambigu. Di satu sisi kita merupakan pewaris-pewaris hidup yang sosial begitu. Tapi pada praktek empiris di lapangan kehidupan nyata kita sebenarnya orang kapitalis juga. Sehingga ketika ada saudara kita ada permasalahan, mohon maaf, banyak di antara kita yang apatis, bahkan ingin menyelamatkan diri sendiri. Nah, itu sebenarnya jawaban saya berkaitan dengan dua inbox dari rekan saya yang mempertanyakan tentang identitas etnis kita, itu identitas keindonesiaan kita, karena kita banyak menolak PMI, kemudian kita banyak beberapa orang menolak jenazah COVID itu. Nah, ini sebenarnya PR besar yang saya katakan di catatan ke-9 saya tentang kegagalan kapitalisme, di mana di sana saya sampaikan terjadi dehumanisasi. Artinya apa? Dehumanisasi ini harus kita jawab. Bagaimana cara menjawabnya? Tidak ada cara lain, yaitu melalui mekanisme pendidikan. Kalau kita meminjam istilahnya Peter Drucker berkaitan dengan masyarakat pasca kapitalis, bagaimana mendorong manusia itu menjadi masyarakat yang berpengetahuan. Berpengetahuan seperti apa? Itu konsep saya yang pernah saya singgung di awal YouTube saya, di catatan pertama saya. Masyarakat berpengetahuan itu yang SIPQ-nya tinggi, berkualitas. Apa SIPQ itu? Spiritual question ditambah intelligence question ditambah emotional question ditambah physically question. Nah, itu jawaban saya berkaitan dengan kegundahan rekan-rekan kita berkaitan dengan penolakan PMI dan penolakan jenazah. Kemudian yang ketiga, ini ramai sekali. Jadi saya borong channel pada pagi hari ini, saya borong tiga hal yang saya bahas. Model kebijakan penanggulangan COVID-19. Saya coba merenungkan ini. Kenapa pemerintah pusat menempuh jalan PSBB yang selektif? Ya karena mungkin para tenaga ahli, para pejabat di tingkat elit sudah melakukan brainstorming, sudah melakukan elaborasi, sudah melakukan rapat. Artinya ketika kita bicara pengambilan keputusan di tingkat Jakarta, di tingkat pusat, itu beberapa referensi digunakan. Tidak hanya faktor sosiologis, faktor politis, faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor matematika, dan lain sebagainya. Kemudian ada komparasi bagaimana negara lain menanggulangi. Dan kita tahu Indonesia ini bentuk topografinya kepulauan. Kemudian yang paling urgen sekali yang perlu kita cermati, bahwa postur APBN kita pada tahun ini sangatlah berat. Sebelum terjadi corona, postur APBN kita harus diinjeksi, kalau tidak salah kisaran angka 350 triliun atau 370 triliun. Itu sebelum kasus corona. Artinya apa? Ketika terjadi kasus corona, jelas kebutuhan anggaran itu akan bertambah. Artinya yang memberatkan pemerintah pusat untuk melakukan kebijakan lockdown mungkin salah satunya aspek anggaran tadi. Kemudian jangan salah, bukan kalau itu dari perspektif anggaran, dari perspektif warga negara, citizen, public, SDM kita. Apakah SDM kita itu komposisinya mapan semua? Kan tidak. Meskipun statistik mengatakan kisaran angka kemiskinan di 30 jutaan mungkin se-Indonesia. Mohon maaf, saya pribadi belum percaya. Artinya apa? Pemerintah pusat pun mengetahui sebenarnya berapa yang miskin warga negara kita. Di atas garis kemiskinan berapa orang?
Nah, dengan kondisi itu memang cukup berat bagi negara sebesar Indonesia itu untuk menempuh lockdown itu. Kecuali memang misalnya kita bersepakat se-Indonesia tidak membangun tahun ini, jadi totalitas APBN, APBD diprioritaskan untuk menangani corona, membantu warga untuk membeli kebutuhan pokok dan membeli kebutuhan kesehatan. Jadi praktis 1 tahun kita tidak akan membangun. Kita hanya mengalokasikan anggaran untuk rutinitas organisasi pemerintah dan penanggulangan COVID-19. Kemudian berkaitan dengan kebijakan COVID-19 ini yang ditempuh oleh pemerintah pusat. Saya berpesan kepada pemerintah pusat dan berulang kali saya kampanyekan di sosial media saya. Jadi tugas utama sekarang pemerintah pusat dan daerah adalah menyelamatkan segenap warganya. Tidak ada lain tugas. Hanya itu tugasnya. Jadi totalitas sumber daya yang dimiliki oleh negara dan pemerintah pusat dan daerah adalah untuk menyelamatkan segenap warga negaranya. Tidak ada agenda lain. Apalagi kemarin dan sampai hari ini masih banyak orang bersikukuh akan melaksanakan pemilu kada di bulan Desember. Ini empati kita di mana? Tolonglah para pejabat di tingkat pusat. Empati kita di mana? Dan saya tidak yakin COVID ini selesai di bulan Juni. Artinya apa? Bulan Juni belum bisa dimulai tahapan pemilu kada ini. Jadi mari kita ambil keputusan yang jernih. Sebagaimana penyampaian saya tadi, selesaikan dulu masalah COVID-19 ini. Bantu segenap warga tanpa terkecuali. Seminimal mungkin yang terdampak, seminimal mungkin yang meninggal dunia. Jadi janganlah bicara lagi pemilu kada. Itu kita sebagai pejabat publik tidak punya, kurang rasa empati kita. Kepada rekan-rekan saya yang bertugas di Jakarta, tolonglah. Kalau bisa, mohon maaf, jangan memberikan rekomendasi atau sumbang saran kepada Pak Menteri atau Pak Presiden itu yang asal Bapak senang lah. Toh sekarang Pak Jokowi tidak akan mencalonkan diri lagi menjadi presiden. Totalitaslah untuk kehidupan itu sendiri. Dan saya akan mencoba totalitas tetap memberikan sumbang saran yang sifatnya positif untuk kita semua. Saya tidak akan mengkritik kalau memang pemerintah itu sudah di rel yang benar. Ya mungkin itu 3 hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan saya simpulkan pertama berkaitan dengan komentar Refli Harun itu, pemerintah tidak melanggar Undang-Undang Dasar 45. Meskipun menurut Refli Harun pemerintah melanggar undang-undang, tetapi pemerintah tidak salah. Karena ada langkah yang bisa ditempuh yaitu diskresi. Keselamatan warga negara yang utama. Itu yang untuk Pak Refli Harun. Kemudian yang kedua berkaitan dengan identitas keetnisan kita, kenasionalan kita, nasionalisme kita kepada sesama bangsa kita. Jadi kita ini sebenarnya perlu dipertanyakan, jangan-jangan kesimpulannya kita itu bagian daripada masyarakat ambigu akibat dari kegagalan kapitalisme. Dan PR terbesar bagaimana ke depan kita membangun itu, memperbaiki itu. Yang ketiga, model kebijakan. Jadi kita bisa memaklumi langkah yang ditempuh oleh pemerintah, tetapi ingat, tugas utama menyelamatkan segenap warga, tidak ada agenda yang lain. Kalau ada pemilu kada, itu nomor 12, nomor 13. Itu mungkin 3 hal yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Baru bangun saya ngopi, langsung menyampaikan beberapa hal, 3 hal ini. Karena sebagaimana janji saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh rektor. Demikian vlog saya pada pagi hari ini. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Pramana Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.